Tanya Cecilia Handoko dan Anda sedang menyaksikan acara liputan 47 dalam sesi Wadda, wawancara TPS Pilkada 2024 yang tengah berlangsung di seluruh Indonesia. Pemungutan suara di TPS ini berlangsung dari pukul 7 pagi waktu setempat dan akan ditutup pada pukul 1 siang pukul setempat. Kami telah mengirimkan tim kami ke salah satu TPS yang berada di Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk melaporkan situasi terkini dan melakukan wawancara kepada para pemilih serta petugas TPS. Mari kita saksikan laporan dari rekan saya, Zahra Anggraini yang sudah berada di TPS 20. Terima kasih kepada rekan saya, Tanya Cecilia. Saya Zahra Anggraini, saat ini sedang berada di lokasi TPS 20 daerah Petukangan Utara, Jakarta Selatan, di mana proses pemungutan suara sedang berlangsung dengan lancar. Di sini saya sedang bersama salah satu pemilih. Selamat siang, boleh tahu nama Ibu di sini siapa? Pika Erna. Oke, baik Ibu. Pertanyaan pertama adalah, menurut Ibu, apa tujuan diadakannya Pilkada 2024 serentak di Indonesia sekarang ini? Kayaknya faktor terbesarnya lebih efisien ya, lebih efisien secara biaya juga dia lebih efisien karena dilakukan bersama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon kepala daerah di Pilkada serentak kali ini? Kalau untuk saat ini, saya pribadi inginnya yang bisa memberantas korupsi ya, karena kan masalah terbesar negara ini sekarang adalah korupsi yang paling kelihatan. Kemudian bagaimana pendapat atau tanggapan dari Ibu sendiri tentang pelaksanaan Pilkada kali ini? Kali ini Pilkada sudah termasuk bagus karena sosialisasinya juga sudah dilakukan di media TV, kemudian secara media sosial juga sudah oke lah, meluas gitu. Jadi kita sudah tahu kapan pelaksanaannya, kemudian mana calon yang harus kita pilih, visi-misinya juga udah mulai terlihat. Baik, selanjutnya bagaimana tantangan dan kendala yang dialami dalam melaksanakan Pilkada di TPS ini? Kalau di TPS ini karena saya sebenarnya tinggalnya udah nggak di sini ya, tapi secara KTP saya masih di sini, jadi saya memilih di sini. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana saran, masukan, serta harapan dari Ibu sendiri dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini? Kalau saran sih mungkin memang pelaksanaannya sudah lumayan baik, kemudian diliburkan secara nasional, jadi semua orang bisa memilih gitu kan ya. Cuma mungkin untuk kedepannya lagi, menurut saya sih waktu untuk pemaparan visi dan misi calon itu termasuk tight juga kemarin ya, singkat gitu. Jadi mungkin besok-besok lagi mungkin ada waktu yang lebih panjang agar bisa lebih bagus lagi pelaksanaannya. Baik Ibu, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wah, ternyata prosesnya berlangsung dengan lancar ya. Baik, selanjutnya saya akan sambungkan kepada rekan saya yang kedua, Quintaya Adarena. Halo Quint, apakah sudah terhubung? Halo, baik, sudah terhubung. Saya Quintaya Hadarena di sini bersama pemilih kedua. Bapak, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya Supriyono. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak, apa tujuan diadakannya Pilkada 2024 serentak di Indonesia sekarang ini? Ya, tujuannya bagus ya, karena memang tujuan Pilkada ini adalah untuk memilih pemimpin di mana nantinya pemimpin itu bisa pro ke rakyat, apa kebutuhan rakyat, sehingga bisa mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan rakyat di seluruh Indonesia. Baik, makasih Bapak. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Bapak memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon kepala daerah di Pilkada serentak kali ini? Oh tentu, kita tuh harus memilih calon atau pemimpin yang nantinya akan mengimplementasikan aspirasi kita ya. Artinya selama untuk pemilihan itu nanti kita harus memilih pemimpin yang beberapa kriteria, misalkan jujur, amanah, kemudian juga bisa menjadi lebih baik di negara Indonesia. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang pelaksanaan Pilkada kali ini? Oh, sekarang lebih baik ya, karena memang apalagi selama ini kan stasiun TV ini selalu mengadakan debat calon pemimpin, sehingga masyarakat bisa memilih kriteria apa yang nantinya tentunya pasti lebih baik ya dari debat itu. Ini jadi lebih baik
untuk pilkada ini. Baik, lalu selanjutnya bagaimana tantangan atau kendala yang dialami oleh Bapak dalam pelaksanaan pilkada di TPS ini? Tantangannya mungkin kalau menurut saya pribadi ini, jadi memang calon pemimpin ini memang lebih baik gitu ya. Gimana caranya pemilih ini harus pintar-pintar memilih pemimpin, karena kita harus memilih terbaik dari yang terbaik. Lalu yang terakhir, bagaimana masukan atau saran dan harapan dari Bapak dalam pelaksanaan pilkada kali ini? Sarannya mungkin bisa lebih baik ya dari pilkada tahun ini, sehingga bisa terjaga masyarakat dapat menilai pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin selama kedepannya gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Quintaya atas laporannya. Selanjutnya, saya akan menuju kepada rekan saya yang ketiga, Raina Anindita. Di sini saya Raina Nindita bersama pemilih ketiga. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa di sini? Siang, nama aku Iqbal. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa tujuannya diadakan Pilkada 2024 serentak di Indonesia sekarang ini? Tujuannya untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk di DKI Jakarta. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon kepala daerah di Pilkada serentak kali ini? Kriterianya paling satu, bisa memimpin Jakarta untuk lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat maupun tanggapan Bapak tentang pelaksanaan Pilkada kali ini? Tanggapannya pilkada kali ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, bagaimana tantangan dan kendala yang dialami dalam melaksanakan pilkada di TPS ini? Tidak ada tantangan dan halangan apapun sih, semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Yang terakhir, bagaimana masukan, saran, dan harapan dalam pelaksanaan pilkada kali ini? Harapannya untuk kedepannya dan sekarang ini supaya lebih baik lagi aja untuk kedepannya. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Selain mewawancarai para pemilih, kami, Liputan 47, juga mewawancarai panitia KPPS. Halo Alisa. Sini saya Alicia Syafira, sedang berada di TPS 20 akan mewawancarai salah satu panitia KPPS, yaitu Pak Bambang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ingin mewawancari Bapak, boleh tahu dulu nggak namanya siapa? Nama saya Pak Bambang Andriansyah. Oke. Bapak Bambang Andriansyah. Pak Bambang, masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa tujuan diadakannya Pilkada 2024 serentak di Indonesia sekarang ini? Tujuannya ya untuk mencari pemimpin yang mana ya. Jika mungkin pemerintah ngadain ketat biar kompak kali Indonesia untuk pemilihan kepala daerah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang pelaksanaan Pilkada kali ini di TPS ini, Pak? Untuk sementara masih kondusif dan baik, dan tapi memang banyak antusiasnya beda dengan Pilpres pemilihan presiden. Lanjut, bagaimana tantangan atau kendala yang dialami dalam menjalankan tugas KPPS pada Pilkada kali ini? Kalau kendala secara itu memang belum ada, tapi mungkin kendalanya hanya saya biasa aja ya, karena mungkin sosialisasi ke masyarakat kurang, jadi memang sosialisasi masyarakat ke pemilihan juga kurang. Oke. Lalu apa tugas Bapak di KPPS ini dan berikan penjelasan atau deskripsi singkat terhadap tugas atau peran Bapak? Tugas saya sih hanya untuk memastikan bahwa kotak suara dari pemilihan ke bilik suara aman, itu saja, dan memastikan ada tinta. Mengatakan bahwa peserta itu sudah melakukan pencoblosan. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana masukan, saran, dan harapan Bapak dalam pelaksanaan Pilkada kali ini? Harapan saya sih mudah-mudahan kedepannya lebih kondusif ya, dan mungkin antusias masyarakat lebih tinggi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baru. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih rekan-rekan saya. Pemirsa, itulah laporan langsung dari TPS 20 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kami akan terus memantau perkembangan Pilkada Serentak 2024 dan memberikan informasi terbaru kepada Anda. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda dan datang ke TPS sebelum pukul 1 siang.
kerja relawan, kerja partai pendukung. Oke. Tentu ada variabel lain juga. Ya, dia tahu lah pengumuman. Tetap ada ya. Iya kan? Iya. Tetaplah bersama kami di Liputan 47 untuk berita terkini lainnya.